Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Wahyu Ardila dengan NIM 2301020191 dari kelas G, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Izinkan saya untuk menjelaskan penelitian yang diteliti oleh saya yang berjudul Mengajak Anak Beribadah. Pentingnya mengenalkan anak pada amal ibadah sejak dini tidak bisa diabaikan. Ibadah merupakan landasan akhlak dan spiritual serta berperan penting dalam membentuk kepribadian yang baik di kemudian hari. Oleh karena itu, membiarkan anak mengikuti kegiatan keagamaan sejak dini merupakan langkah yang sangat berarti. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang cara dan strategi yang efektif dalam mengajak anak beribadah. Selain itu, saya ingin menekankan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk kepribadian anak serta memberikan saran praktis untuk memulai dan mempertahankan kebiasaan beribadah sehari-hari. Pentingnya mengenalkan anak pada amalan ibadah sejak ini tidak bisa diabaikan. Ibadah merupakan landasan akhlak dan spiritualitas serta berperan penting dalam membentuk kepribadian yang baik di kemudian hari. Oleh karena itu, membiarkan anak mengikuti kegiatan keagamaan sejak ini merupakan langkah yang sangat berarti. Tujuannya, artikel ini saya buat untuk memberikan gambaran tentang cara dan strategi yang efektif dalam mengajak anak beribadah. Selain itu, saya ingin menekankan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk kepribadian anak serta memberikan saran praktis untuk memulai dan mempertahankan kebiasaan beribadah sehari-hari. Pemahaman tahapan tumbuh kembang anak sangat penting untuk memilih metode yang tepat dalam mengajak anak beribadah. Anak-anak prasekolah cenderung belajar melalui permainan dan teladan. Oleh karena itu, pendekatan mereka dalam beribadah bisa berupa cerita, lagu, atau aktivitas kreatif yang menyampaikan nilai-nilai keagamaan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Anak SD, pada tahap ini anak sudah lebih mampu memahami konsep-konsep abstrak. Kegiatan seperti berdiskusi, membaca bersama, dan mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat dapat menjadi metode yang efektif. Remaja cenderung mencari jati diri dan makna hidup. Dengan mengajak mereka beribadah, penting untuk memberikan ruang refleksi pribadi dan memfasilitasi diskusi mendalam tentang iman dan spiritualitas. Teladan orang tua dalam belajar beribadah. Peran orang tua sangat penting dalam membimbing anaknya beribadah. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam beribadah. Konsistensi dalam menjalankan kewajiban agama akan menjadi contoh yang baik bagi anak. Terbuka terhadap pertanyaan dan diskusi, memberikan ruang bagi anak untuk bertanya tentang agama dan memberikan jawaban yang memuaskan merupakan langkah penting dalam pendidikan mereka yang menyeluruh. Aktivitas bermain dalam kreativitas ibadah sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak dapat dicapai melalui berbagai aktivitas kreativitas. Menggambar atau membuat kerajinan tangan, mengajak anak menggambar atau membuat kerajinan tangan bertema religi bisa menjadi cara yang untuk menyenangkan dan mempertegas pemahamannya terhadap nilai-nilai agama. Komik menceritakan kisah keagamaan melalui gambar atau buku bergambar dapat membantu anak memahami dan menyerap ajaran agama. Kesimpulan, mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan strategi meninjau metode yang digunakan dan menyesuaikannya dengan perkembangan anak merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas metode ibadah. Implikasi jangka panjang mengajak anak beribadah dapat memberikan dampak positif yang bertahan lama dalam membentuk karakternya, memperkuat nilai-nilai agamanya, dan memperkuat ikatan spiritualnya. Kesimpulan dan pemikiran akhir, mengajak anak beribadah merupakan investasi berharga dalam pengembangan moral dan spiritualnya. Dengan pendekatan yang bijaksana, konsisten, dan teladan yang kuat, kita dapat membimbing anak untuk membangun hubungan yang kuat dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, mereka akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan integritas dan ketabahan moral. Sekian materi atau penelitian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.